Buku pengayaan adalah buku yang digunakan sebagai rujukan standar tertentu pada mata pelajaran. Buku pegangan non-fiksi berisi ilmu pengetahuan yang berguna untuk menambah pengetahuan tentang berbagai hal seperti kesehatan, komputer, ekonomi, pendidikan, kepribadian, teknologi, dan pertanian. Yang kedua, penggolongan buku pengayaan non-fiksi. Yang pertama itu ada golongan materi. Dari golongan materi, kita akan mempelajari 3, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan juga kepribadian. Yang kedua itu ada penggolongan pengayaan berupa penyajian. Dibagi menjadi 2, yaitu ilmiah atau non-fiksi, dan juga non-ilmiah, yaitu fiksi. Yang ketiga itu ada butir-butir penting buku pengayaan atau non-fiksi. Nah, di situ terdapat nama pengarang, yang kedua judul, yang ketiga tahun terbit, yang keempat penerbitnya, kelima daftar isi, keenam daftar lampiran, 7 isi buku, 8 ringkasan isi buku, 9 keunggulan buku, ke-10 ada kelemahan buku, 11 simpulan, 12 daftar pusaka, 13 lampiran-lampiran. Langkah-langkah membuat ringkasan butir-butir penting buku pengayaan non-fiksi. Yang pertama, mencatat butir-butir pokok teks yang telah ditentukan. Yang kedua, mengurutkan butir-butir pokok agar padu. Maksud dari kedua itu adalah kita mengambilkan pokok-pokok yang penting saja, lalu kita susun agar strukturnya tampak jelas. Yang ketiga itu menulis butir-butir pokok menjadi kalimat-kalimat yang mudah dipahami. Yang keempat itu menyatukan kalimat-kalimat agar menjadi utuh. Selanjutnya, langkah-langkah membuat laporan buku pengayaan atau non-fiksi. Yang pertama itu kita harus membuat format laporan yang mengidentifikasi butir-butir penting buku pengayaan atau non-fiksi. Yang kita buatnya seperti kolom-kolom begitu. Yang kolom pertama ada namanya judul, kolom kedua itu ada nama pengarang, yang ketiga itu nama penerbit, yang keempat itu berapa jumlah halaman, yang kelima isi buku, yang keenam kelebihan, dan terakhir kekurangan. Langkah selanjutnya yaitu menuliskan identitas buku berupa judul, pengarang, penerbit, jumlah halaman pada format yang telah kita buat tadi. Langkah ketiga yaitu membaca sekilas daftar isi buku pengayaan untuk mengetahui pembahasan dan sub-pembahasan yang terdapat di dalam buku tersebut. Yang keempat itu adalah membaca materi pada setiap bab sehingga kita dapat mengetahui arti dari isi buku dan tujuan dari isi buku yang sebetulnya. Yang kelima, menilai kualitas buku untuk mencari kelebihan atau kekurangan buku. Ya, segitu saja pokok-pokok yang sudah saya dapatkan dari video butir-butir penting dari satu buku dan cara mengidentifikasi buku. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan.